Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Wadian, NPM 22312085 dari kelas IF22B. Di sini saya akan menjelaskan apa itu kompleksitas algoritma. Kompleksitas algoritma mengacu pada analisis tentang seberapa efisien atau berat sebuah algoritma dalam menyelesaikan tugas tertentu. Hal ini melibatkan evaluasi berapa banyak sumber daya yang dibutuhkan oleh algoritma, seperti waktu, ruang, memori, atau sumber daya lainnya. Tujuan utama dalam menganalisis kompleksitas algoritma adalah untuk memahami seberapa baik atau buruknya algoritma bekerja dalam berbagai situasi, serta untuk membandingkan algoritma yang berbeda untuk tugas yang sama. Kompleksitas algoritma dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis utama. Satu, kompleksitas waktu. Ini mengukur berapa banyak waktu yang diperlukan oleh algoritma untuk menyelesaikan tugasnya. Biasanya diukur dalam notasi O, dalam Big O, yang memberikan perkiraan atas batas waktu yang dibutuhkan oleh algoritma satu ukuran masukan meningkat. Contoh, 1. O dalam kurung 1 kompleksitas waktu konstan. Waktu eksekusi tidak tergantung pada ukuran masukan. O dalam kurung 2, O dalam kurung login. Kompleksitas waktu logaritmik. Atau algoritma ini cepat terutama untuk masukan besar. 3. O dalam kurung N. Kompleksitas waktu linear. Waktu eksekusi tumbuh sebanding dengan ukuran masukan. 4. O dalam kurung N pangkat 2. Kompleksitas waktu quadratic atau algoritma ini cenderung lambat untuk masukan besar. 2. Kompleksitas ruang. Ini mengukur seberapa banyak memori yang diperlukan oleh algoritma. Juga diukur dalam notasi O dalam kurung Big O dengan cara yang mirip dengan kompleksitas waktu. Contoh 1. Kompleksitas ruang konstan. Jumlah memori yang digunakan tetap tidak berubah, tidak peduli seberapa besar masukan. 2. Login. Kompleksitas ruang algoritma. Algoritma ini efisien dalam penggunaan memori. 3. N. Kompleksitas ruang linear. Algoritma menggunakan memori sebanding dengan ukuran masukan. 4. N pangkat 2. Kompleksitas ruang quadratic. Algoritma ini dapat menghabiskan banyak memori untuk masukan besar. 3. Kedalaman rekursi atau recursion depth. Ini berkaitan dengan sejauh mana sebuah algoritma rekursi menyusup ke dalam dirinya sendiri. Kedalaman rekursi dapat menjadi faktor penting dalam menganalisis algoritma rekursif. Contohnya, algoritma ini pembagian dan algoritma pembagian dan penakuan yang memecah masalah menjadi submasalah yang lebih kecil. 2. Pencarian dalam struktur data berhierarki seperti pohon biner. 4. Quadratic. Algoritma ini tumbuh quadratic dengan ukuran input. Mereka cenderung lambat untuk data yang besar. Contoh, algoritma pengurutan gelembung atau bubble sort dalam bubble sort kita membandingkan setiap pasangan elemen dalam daftar sehingga waktu eksekusi tumbuh secara quadratic. 5. Eksponensial. Algoritma eksponensial tumbuh sangat cepat dengan ukuran input dan biasanya tidak efisien, terutamanya untuk input besar. Contoh, algoritma brute force untuk mencari subset dari himpunan. Jika ada n elemen dalam himpunan, maka ada 2 pangkat n kemungkinan subset yang mungkin, sehingga waktu eksekusi tumbuh secara eksponensial. 6. Konstanta. Penjelasan kompleksitas mengindikasikan bahwa algoritma memiliki waktu eksekusi yang konstan. Artinya, waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas ini tidak bergantung pada ukuran input. Contohnya, aksis dalam elemen array untuk menghitung rata-rata 3 angka operasi ini memiliki waktu eksekusi konstan. 7. Logaritmik. Penjelasan kompleksitas O dalam login menunjukkan bahwa waktu eksekusi algoritma peningkatan logaritmik dengan ukuran input. Algoritma ini sering kali berhubungan dengan pembagian dan pengecekan setengah input pada setiap iterasi. Contoh, pencarian biner dalam daftar terurut
di mana setengah dari elemen-elemen yang mungkin dieliminasi setiap langkah. 8. Linear. Penjelasan kompleksitas berarti waktu eksekusi algoritma tumbuh linear dengan ukuran input. Artinya setiap elemen input harus diproses satu persatu. Contohnya, pencarian linear dalam daftar yang tidak diurutkan, menghitung jumlah elemen dari dalam array. 9. Linear, linear logarithmic. Penjelasannya, kompleksitas O dalam kurung login umumnya terkait dengan algoritma pembagian dan penggabungan yang menjadi input menjadi bagian-bagian kecil dan kemudian menggabungkannya kembali. Contohnya, algoritma pengurutan cepat atau quick sort, pengurutan penggabungan atau merge sort. 10. Kodaritik. Penjelasan kompleksitas menunjukkan bahwa waktu eksekusi algoritma tumbuh kodaritik dengan ukuran input sering kali melipat interaksi berlebihan atau pengulangan bersarang. Contoh, pengurutan gelembung, bubble sort, pengurutan seleksi atau selection sort. 11. Pangkat. Penjelasannya, kompleksitas mengindikasi pertumbuhan eksekusi dengan ukuran input di mana K adalah bilangan bulat positif. Contohnya, algoritma traveling salesman problem yang mencari rute terpendek dalam himpunan kota. 12. Faktorial. Penjelasannya kompleksitas on adalah yang paling ekstrim dalam pertumbuhan, menunjukkan bahwa algoritma tumbuh dengan faktorial ukuran input. Contohnya, permutasi lengkap dari himpunan elemen seperti permutasi dan elemen. 13. Tidak dapat dihitung. Beberapa algoritma atau masalah dapat memiliki kompleksitas yang tidak dapat dihitung karena pertumbuhan yang tidak terbatas atau berkepanjangan. Contohnya, masalah berhenti sebelum mencapai solusi optimal dalam beberapa algoritma, kecerdasan buatan yang beroperasi pada permainan catur atau masalah optimasi tertentu. Ketika menganalisis dan merancang algoritma, penting untuk mempertimbangkan baik tim kompleksi dan speed complexity. Keduanya membantu dalam mengoperasi dan memahami kinerja algoritma dan dapat membantu Anda memilih algoritma yang paling sesuai untuk tugas tertentu, tergantung pada persentase kinerja dan sumber daya yang tersedia. Selain itu, kompleksitas algoritma juga dapat membantu dalam perencanaan dan perencanaan sistem yang lebih efisien dengan memahami beberapa banyak sumber daya yang dibutuhkan algoritma. Baiklah, sekian dari penjelasan dari saya. Mohon maaf salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.